Bete pilihan satu. Widih, gas, Kak, oke. Nggak mau panggil Kakak, panggil Vea aja, oke? Panggil aku Vea. Asik. Ini nggak bisa dihapus kah warna kuningnya? Ya udahlah ya, biarin aja lah ya. Oke, teman-teman, aku nunggu teman-teman naik ke stage. Tapi sambil nunggu kita langsung next aja. Di sini, gas Bu. Oke, dah on nih. Oke. Kosongnya di akses mana? Kosongnya aku nggak kirim sih, aku kirim sini deh. Kalau bisa, semoga bisa ya. Soal teolitin. Kayaknya yang ini. Kayaknya. Coba buka, bener nggak? Kosong nggak itu? Bismillah, nggak ada kendala lagi, panggilan alam. Oke, Wiwi, thank you so much, silakan. Kosong nggak itu? Semoga kosong ya. Katanya mau on cam cafe. Iya, kan tadi aku bilang, aku sama kayak kalian. Aku gitu. Next ya, please. I'm so sorry, aku bener-bener minta maaf banget. Oke, kita lanjut dulu nih. Yang pertama, simbol salah satu nutrisi. Mungkin kalau di catatan aku nggak bisa terlalu banyak, tapi pada nyatanya sebenarnya aku udah coba bikin catatan. Jadi nanti yang aku share ke kalian catatannya lengkap gitu. Ini karena ternyata masih bener-bener nggak bisa share screen pakai tab. Jadi ya udah, aku minta maaf teman-teman ya. Lanjut, simbol salah satu nutrisi yang terkandung dalam susu sesuai dengan teks yang di atas. Jadi kita baca dulu apanya? Teksnya, betul. Kita baca dulu teksnya. Kosongkah seperti hatiku? Aduh. Oke, kita baca. Susu adalah bahan pangan bernutrisi tinggi yang dihasilkan dari hewan ternak. Kandungan gizinya yang lengkap, terutama protein, menjadikan susu bermanfaat bagi kesehatan, pertumbuhan dan kinerja tubuh di masyarakat. Apa sih? Oh, salah. Bagi kesehatan, pertumbuhan, dan kinerja tubuh. Di masyarakat, susu yang umum dikonsumsi berasal dari berbagai hewan seperti sapi, kuda, kambing, dan kerbau. Meskipun semua jenis susu mengandung nutrisi dasar seperti laktosa, fosfor, kasein, lemak, kalsium, dan vitamin, presentase kandungannya berbeda pada setiap jenis susu. Perbedaan susu dari berbagai hewan ternak dapat dilihat dari kandungan gizinya maupun karakteristik fisiknya. Dari ketiga jenis susu yang sering dikonsumsi masyarakat, susu sapi, kambing, dan kerbau, susu kerbau memiliki kadar laktosa, lemak, protein, kolesterol, dan asam lemak jenuh yang lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Bahkan, kandungan lemak susu kerbau 2 kali lipat lebih banyak daripada susu sapi. Meskipun warnanya lebih putih, meski demikian, susu sapi tetap lebih populer di masyarakat karena mudah didapat dan banyak digunakan dalam olahan produk susu. Sementara itu, susu kambing memiliki kandungan gizi yang sedikit lebih rendah daripada susu sapi, tetapi lebih mudah dicerna berkat tekstur protein yang lebih lembut dan kadar laktosa yang lebih rendah. Warna susu kambing mirip dengan susu sapi, yaitu putih kekuningan, tetapi memiliki aroma khas yang sedikit berbau dengan rasa manis dan berlemak. Keunikan ini membuat susu kambing memiliki penggemar tersendiri, meskipun tidak sepopuler susu sapi. Oke, jadi yang nomor satu jawabannya apa, teman-teman? Berikan jawaban kalian. Aku yakin kalian sudah share screen. Sudah searching maksudnya. Share screen, masa share screen? CA, oke CA. Apa itu CA? Aku tuh ini tahu, aku tuh akhirnya sampai coba-coba main game tabel periodik. Baru datang, aduh, baru datang. Tidak apa-apa. Ini teksnya. Kalau dikecil lagi aku takut yang pakai laptop kayak ini aku sampai sipit-sipit gitu. CA for calcium, CA, C. Oke. Ca kalsium, kalau kalium apa? Kalau kalium. Oke, di sini ada tulisannya ya tentang nutrisi dasar, yaitu laktosa. Laktosa ini ada apa ya? Tulisannya, simbolnya gitu ya. Simbolnya tuh C12H22O11 dan itu tidak ada di pilihan. Oke. Jadi kita lanjut. Fosfor. Fosfor itu simbolnya P. Kasein itu setahu aku Cn. Lemak itu lipid ya. Kalsium itu Ca. Vitamin ya biasanya vitamin aja sih kalau vitamin. Atau kalau Ka itu kalium setauku. Ngapain kita bahas Ka? Oke, jadi jawabannya adalah Ca gitu. Sekarang apa itu Cs? Adakah yang tahu CS, Fe, Fr, dan C? Kalau C harusnya teman-teman tahu sih. Apa itu C? Cesium, betul, CS cesium. Good, Febri, ini keren nih.
Pasti kamu lolos tahun ini, amin amin amin. Nggak tahu jujur, oke. CS itu cesium, bener. C itu karbon, betul. C itu karbon kah? Betul, C itu karbon. Terus Fr itu nama dia fransium, gitu. Nah, kalau Fe itu zat besi, gitu. Kalau kalau Ca kalsium, gitu. Gampang lah ya. Hanya hanya segampang-gampangnya gampang, ini nggak ada di teks. Oke, lanjut. Sebenarnya ada sih, cuman kayak kita harus kenalan aja sama mereka. "Nama kamu siapa sih?" Gitu, "Nama panggil kamu siapa sih?" Gitu. Nomor 2, senyawa berikut yang merupakan bentuk disakarida dari karbohidrat adalah. Nah, disakarida itu ada penjelasannya. Disakarida itu apa? Disakarida itu, gula ganda, jadi penggabungan 2 molekul sederhana monosakarida melalui ikatan glikosidik. Apa itu ikatan glikosidik? Ikatan glikosidik itu menghubungkan molekul karbohidrat atau gula dengan molekul lainnya, gitu. Nah, ada contohnya apa aja sih? Kita coba deh ketik ya, biar biar kayak biar kalian kayak akhirnya ada tulisan gitu. Nah, ada apa aja sih? Ada sukrosa. Ada ini sukrosa itu terdiri dari glukosa dan fruktosa. Terus ada laktosa, di mana laktosa itu terdiri dari penggabungan antara glukosa dan galaktosa. Dan ada maltosa atau gula malt, gitu. Itu adalah penggabungan dari glukosa dan glukosa, gitu. Apa bedanya Ca sama C? Ca itu kalsium, C itu karbon, oke. Kalau Ca kalsium, unsur kimia logam alkali tanah, sedangkan C ada karbon, unsur non-logam. Keren! Ini udah nih, udah pasti nih. Fr kirain fosfor. Nah, mirip kan? Cuman kalau fosfor itu dia tuh emang maunya pakai P gitu, biar biar keren, biar beda dari yang lain. Jadi kalau P itu fosfor. Itu info ya guys, siapa tahu nanti berguna gitu. Oke, jadi ini adalah aku jujur aku belum tahu apakah bentuk disakarida hanya 3 ini. Nah, yang aku tahu ada 3 ini, gitu. Jadi jawabannya apa nih untuk nomor 2? Jawabannya apa nih, guys? Maka jawabannya A, laktosa. Oke, good job. Laktosa. Kok saya malah ke situ? Laktosa. Iya, aku udah bisa nih sekarang pakai ke laptop. Oke, lanjut. Nomor 3. Terima kasih yang sudah menjawab. Nomor 3, berdasarkan bacaan di atas, alasan susu sapi lebih populer adalah. Nah, tadi kan kita udah baca teksnya nih. Apa sih alasan susu sapi lebih populer? Tadi kita sempat baca ada kata-kata populer, gitu ya. Mana ya? Jadi kayaknya tentang di paragraf 2 deh. Masyarakat, susu kerbau, nih nih. Nih. Nah, susu sapi tetap lebih populer, set, di masyarakat karena mudah didapat dan banyak digunakan dalam olahan produk susu. Tadi aku bacanya ini. Terus sementara itu kandungan gizi lebih rendah daripada susu sapi, tapi lebih lembut dan kemudian tapi memiliki aroma khas yang berlalu dengan rasa manis yang berlemak unikan. Oke, hanya ini aja sih dari yang aku baca penjelasannya, gitu. Jadi nomor 3 jawabannya apa teman-teman? Oke, oke. Adakah yang bukan E? Yang E apa? Ketersediaan susu sapi yang melimpah membuatnya banyak dipilih sebagai bahan baku utama dalam industri. Yes, betul sekali. Jawaban yang E. Kenapa bukan yang A? Karena yang A kandungan kaliumnya lebih rendah sehingga mudah dicerna. Kandungan kalsiumnya lebih rendah. Yang kubaca justru yang mudah dicerna itu susu kambing. Nih, kandungan gizinya. Tapi ini disebutnya kandungan gizi sih yang lebih rendah. Lebih rendah, jadinya lebih mudah dicerna berkat protein yang lebih lembut dan kadar laktosa lebih rendah, gitu. Bukan kalsium sih. Yang B, tidak beraroma khas sehingga rasanya paling netral. Nah, ini masalahnya nggak dibahas tauku, cuman ngebahas kalau susu kambing itu bau, ya nggak sih? Nggak bau, maksudnya iya bau. Tulisannya di sini sedikit berbau, gitu.
Kita nggak di sini nggak ada teks yang ngebahas kalau susu sapi itu dia, eee, tidak beraroma khas gitu, terus rasanya paling netral, nggak ada kayak gitu. Terus yang C, banyak digunakan dalam produk olahan susu dan warnanya lebih putih daripada susu kerbau dan kambing. Ini kebalikan dari teks, karena teks justru bilang kalau yang warnanya lebih putih itu susu kambing, susu kerbau, kok susu kambing? Susu kerbau. Mana kerbau di sini tulisan kerbau? Kok tidak ada kerbau? Set 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 set, ya pokoknya ini teks susu kerbau. Makanya kalau gitu. Kalau susu sapi itu dia warnanya kekuning-kuningan, nih. Nah, itu. Yang D, mudah didapat dan memiliki kandungan lemak tertinggi dibandingkan susu kerbau dan kambing. Nah, kandungan lemak tertinggi itu adanya di mana? Adanya di susu kerbau, kayak gitu. Kenapa bisa dibilang tertinggi? Karena susu kambing di sini disebut lebih rendah daripada susu sapi dan susu kerbau disebut, mana tadi tulisannya? Nih, lebih tinggi dibanding susu sapi, jadi yang tertinggi itu susu kerbau. Jauh banget ke Kuningan. Enggak, kalau dari Jakarta nggak jauh. Kalau dari Papua emang jauh banget tuh. Nomor 4, kandungan nutrisi susu kambing yang sedikit lebih rendah daripada susu sapi mengakibatkan oke, tadi kita baca nih tentang susu kambing ada di paragraf 3. Set. Oke, baca nih, sementara itu susu kambing memiliki kandungan gizi yang sedikit lebih rendah daripada susu sapi, tetapi lebih mudah dicerna berkat tekstur protein yang lebih lembut dan kadar laktosa yang rendah. Warna susu kambing mirip dengan susu sapi, tetapi memiliki aroma khas dengan rasa manis yang berlemak. Nih, dengan rasa manis yang berlemak. Oke. Keunikan ini membuat susu kambing memiliki penggemar tersendiri, meskipun tidak sepopuler susu sapi. B. Wih, cepat sekali. Fea, Niau, Ye, Luven, Febri, Nesya. Semoga lolos kok UGM? Semoga lolos PTN tahun ini. Dan Indri juga. Lolos SNBT tahun 2026 pilihan 1. Amin. Jawabannya apa nih? B. Oke. Adakah yang mau jawab selain B? Edward. Oke, B. Adakah yang mau jawab selain B? Kita coba lihat. Yang A lebih disukai anak-anak karena rasanya lebih manis daripada susu sapi. Oke. Kita di sini lagi bahas tentang kandungan nutrisi susu kambing. Gitu, bukan lagi ngebahas tentang, rasanya, gitu kan guys. Jadinya bukan yang A jawabannya. Yang B, lebih mudah diserap oleh tubuh karena struktur proteinnya lebih sederhana dan kadar laktosanya lebih rendah. Ini tertulis di sini, di kalimat pertama. Itu teman-teman. Jadinya jawabannya yang B. Terus yang C, lebih rendah lebih sering menyebabkan alergi karena kandungan kaseinnya lebih tinggi. Oh, sorry. Oh no, di sini tidak ada penjelasan tentang, kaseinnya lebih rendah, ya nggak sih? Aku sih bacanya nggak ada, gitu. Yang D, lebih cepat basi karena kandungan nutrisinya yang lebih rendah. Nah ini, siapa yang bilang lebih cepat basi? Di teks tidak menjelaskan bahwa dia akan lebih cepat basi. Kamu menambah-nambah ya opsi. Yang E, lebih sering digunakan dalam produk olahan susu karena lebih stabil. Yang lebih sering digunakan di produk olahan susu, setahu aku adalah susu sapi, gitu. Jadi bukan yang E juga. Next, sekarang tentang skala Richter. Ini seru banget, jujur. Yang kemarin sempat bilang, mana nih literasi bahasa Indonesianya, Vea? Kok soalnya gampang-gampang banget nih, nggak ada fisika, biologinya, kimianya, gitu. Mana kemarin yang ngomong ini? Coba, mana? Tunjukkan dirimu, mana? Duh, siapa tuh? Siapa tuh? Aduh, emang nih, kalau udah dikasih tantangannya, pura-pura nggak tahu nih. Gini emang nih kalian nih. Nggak apa-apa. Ih, apa-apaan ini baterainya sekarat? Nggak apa-apa, aku mengerti. Mungkin kayak kalian cuman yang, "Aku mau jawab kok, cuman kayak aku aku kendala," gitu. Nggak apa-apa. Aku beneran nggak tahu, Kak. Iya iya, aku bercanda aku bercanda. Maaf ya, aku bercanda.
Aku bercanda, maaf ya. Oke. Oke, siapa yang mau jawab? Soalnya apa nih? Soalnya itu adalah berdasarkan teks apa fungsi skala Richter, ini ada di teks. Dimaafin, terima kasih banyak. Terus cara ngitung gempa, terus ada, ini nih ada keterbatasan skala Richter. Nah, terus ini ada nih peralihan dari skala Richter dan ini tuh seru tau guys. Kenapa seru? Karena di teks ini kita tuh ngebuktiin bahwa kayak ada loh dia yang kerja, tapi bukan nama dia yang dipakai. Aduh, ada loh dia yang enggak kerja, tapi dia yang disebut gitu. Kalian penasaran nggak? Penasaran nggak? Kalau penasaran naik stage dong. Jawab dong jawab dong jawab dong. Ini gampang loh guys, ini beneran semuanya ada di teks, real, semuanya ada di teks yang ini, yang kali ini ada di teks semua. Ayo dong, penasaran? Ayo dong Ye, naik Ye. Kalau kamu naik, kayak aku bangga sih, bangga banget sih, jujur. 1 C nggak sih? Nah, Febri naik nggak sih? Asik. Febri naik nggak sih? Naik nggak sih Febri? Sabar Bang, lagi baca teks. Oh, sorry, maaf. Apa kamu mau baca di sini atau kamu punya itunya? Lihat teks lagi dong, tadi nggak sempet baca. Oke, silakan silakan. Tadi pertanyaannya apa ya? Aku nggak lihat lagi. Pertanyaannya pertanyaannya adalah, apa fungsi utama skala Richter? Kan aku pengennya kalian naik dulu biar ngerjain 4 soal langsung. Ih, ayo dong, naik dong, naik dong. Kita naik dulu baru jawab gitu. Kenapa harus kayak gitu? Karena kita yakin bisa jawab. Asik. Ayo dong ayo dong. Tunjukkan pada Cik Goofy, tunjukkan pada, mmm, Kak Neva, kalau kita tuh udah jago banget gitu liatinnya. Biar Cik Goofy sama Kak Neva tuh bangga kayak, "Aduh anak-anakku, adik-adikku, kalian keren banget sih," gitu. Udah nih, keren, asik. Nanti nanti Kak Neva bilang, "Aku tunggu ya kalian di UI," asik. Kan seneng tuh kalau kayak gitu tuh. Terus nanti ada yang ngomong deh ke aku, "Kalau aku main Ko game gimana?" Iya, nanti kalau mau ke game, ditunggu di UGM. Kita kan mau mau foto bareng di UGM. Oke, karena tidak ada yang mau naik dulu nih, langsung aja ya teman-teman. Pengennya ada yang naik. Oke, pertanyaannya tadi apa? Berdasarkan teks apa fungsi utama skala Richter? Kita baca teksnya. Skala Richter scale, adalah sistem pengukuran logaritmik yang digunakan untuk menggambarkan kekuatan atau magnitudo sebuah gempa. Diciptakan oleh Carlos F. Richter pada tahun 1935, skala ini mengukur energi yang dilepaskan di pusat gempa. Gitu. Berdasarkan amplitudo atau simpangan terbesar dari gelombang seismik yang terekam oleh alat seismograf. Karena sifatnya yang logaritmik berbasis 10, setiap kenaikan satu angka pada skala ini tidak bersifat linier, melainkan menunjukkan peningkatan amplitudo gelombang sebesar 10 kali lipat dan pelepasan energi sekitar 32 kali lipat lebih besar. Naik Mas, Dap, oh, Kai, kenapa dia ngetek orang? Tahu ya, bukannya Dap yang naik. Up, C. Oke, lanjut baca dulu. Meskipun sangat populer, skala Richter memiliki beberapa keterbatasan fundamental. Skala ini awalnya dirancang untuk mengukur gempa-gempa berkekuatan sedang yang terjadi di California Selatan dan kurang akurat untuk gempa-gempa yang sangat besar, magnitud di atas 7 pada gempa berskala masif. Skala Richter mengalami fenomena saturasi, di mana tersebut seolah-olah mencapai batas atas dan tidak dapat lagi mengukur pelepasan energi yang sebenarnya secara akurat. Seolah-olah tuh guys, seolah-olah. Selain itu, skala ini tidak memperhitungkan durasi gempa atau total luas area patahan geologis yang pecah. Oke, akibat keterbatasan tersebut, komunitas ilmiah seismograf modern kini lebih mengandalkan skala magnitude moment (MKS). Skala MKS dianggap lebih superior karena pengukurannya didasarkan pada total energi yang dilepaskan
oleh gempa secara keseluruhan. Skala ini menghitung parameter fisik dari sumber gempa, seperti luas patahan dan pergeseran batuan, sehingga tidak mengalami masalah saturasi dan lebih akurat untuk semua skala gempa dari yang kecil hingga yang dahsyat. Oke, apakah benar jawaban yang C? Kita lihat yang A. Untuk memprediksi kapan dan di mana gempa itu akan terjadi. Kita tadi nggak baca itu ya guys. Kita nggak baca itu di teks. Yang B. Untuk mengukur dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa di permukaan. Oke, tadi kita memang baca bahwa dia mengukur energi, tapi dilepaskannya di mana? Di pusat gempa hipocentrum, gitu. Terus dia juga mana ya tadi? Tidak memperhitungkan durasi dan total luas area patahan geologis yang pecah. Jadi dia enggak, mengukur dampak kerusakan yang ditimbulkan. Yang C, untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap energi yang dilepaskan di pusat gempa. Ini ada. Yang D, untuk menentukan durasi dan luas area patahan. Ini sama kayak B ya, bahwa tulisannya justru tidak. Yang E, untuk menggantikan fungsi skala magnitude moment yang lebih rumit. Justru dia duluan gitu, baru diganti. Oke, nomor 6. Nah, ini seru nih, jujur. Aku pengen kalian dulu sih yang jawab. Jujur yang ini seru nih. Ini soal yang kayak gampang banget menggocek kita semua. Kalau kegocek tuh kayak, "What?" gitu. "What? Kok bisa? Kok segitu?" Seru nih. Jika gempa bermagnitudo 5 melepaskan energi sekitar 32 lebih besar dari gempa bermagnitudo 4, berapa kali lebih besar pelepasan energi dari gempa bermagnitudo 6 dibandingkan gempa bermagnitudo 4? 6 banding 4, tadi 5 banding 4. 32 kah? B kah? C kah? Oke, B kah? C kah? Seru nih, seru nih. Plot twist nanti aku jawab aduh, kacau. Kai Krul is typing. Ayo guys, adakah yang mau naik untuk jawab A 32 kali? Oke, seru nih, seru nih, seru nih, seru nih. Seru nih. Jadi apa jawabannya? Jadi apa nih jawabannya nih? Ini nggak ada yang mau naik kah guys? Seru nih, soal seru nih. Jadi dari 5 banding 4 atau oh ada Faro. Oke, good. Ini nih baru nih, manusia keren yang lolos PTN tahun ini. Asik, halo Faro. Halo, Oke, Faro suaranya ada, tapi tes tes. Halo, ada suaranya nggak? cukup kecil. Apakah kamu lagi Kecil kah? oh, enggak. Ternyata aku yang tadi nge-mute. Oh, berarti tadi Wiwit nggak ada suaranya? Sorry, Wiwit, sorry banget. Sorry, Oh, Wiwit, sorry banget. Kalau Wiwit denger, tadi nggak ada suaranya di aku, ternyata Wiwit karena aku ngecilin volume. Oke, Farel. Silakan dijawab, Farel. jawaban. Jelas dulu kali ya, yang bener yang salah dulu yang mana? Oke, Oke, boleh. yang itu oke. Yang B itu salah. Itu tahu nggak salahnya kenapa? Itu kan dijelasin dari angka 64 dikali dari itu kan hasilnya dari 32 dikali 2. Itu tuh nggak sesuai seharusnya di aturan skala Oke, yang di teks itu yang dijelasin di logaritme Richter. Terus yang C itu salah juga. Ya, itu hasilnya 1024. Itu salah karena hasilnya dari 32 dikali 32 itu. Karena itu di situ tuh oke, ada perbedaan gitu di teks dijelasin. Dua tingkat dari si magnido itu dari 4 ke oke. 6. Setelah itu 6 kan sama 4 itu 6 itu yang diminta. Empatnya itu yang Mmm, di itunya pertanyaan. Maksudnya sih tadi perbedaan dari dua tingkat sih itu tadi. Terus yang D itu juga nggak sesuai karena di aturannya itu udah dijelasin juga di teks. Bahwasanya itu sama oke. kayak tadi yang C.
Terus yang E itu juga sama yang juga kayak C udah dijelasin di teks, sama-sama memiliki perbedaan gitu. Kayak gitu. Jadi yang Oke. benar itu A. Karena kenapa? Di A itu dijelasin di teks setiap kenaikan amplitudo gelombang sebesar 10 kali lipat dan pelepasan energi sekitar 32 kali lipat di kenaikan setiap angka skalanya kayak kayak gitu. Jadi kayak Oke. dari 4 ke 5, 5 ke 6 kayak gitu. Lalu tingkat meningkat kayak gitu. Oke, jadi jawaban dari Jadi Faro jawabannya itu yang A. A. Oke, thank you. Faro mau kemana Iya. Faro? Faro mau kemana Faro? Kuning. Kuning, 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 kuning. kuning. Ada banyak nih masalahnya. UI sih tebakanku sih. Bener Kak UI? Iya, Mantap. iya. Ketemu kita ya di UI. Faro UI guys. Semoga Faro lulus UI. Oke, thank you Amin. Faro atas jawabannya. Nah, Oke. tadi kan ada 3 orang nih, ada 3 jawaban yang berbeda, A, C, sama B ya? Oke. Bolehkah yang menjawab C dan B naik ke stage juga untuk, kasih alasan kenapa jawabannya C sama B nih? Biar Faro nggak sendiri. Ada yang bilang nih di komen, karena perbedaan tiap satu magnitudo itu 32. Dari 4 ke 5, oke ada 6 orang nih yang kasih jempol nih, itu bedanya 32. Jika dan dari 5 ke 6 juga 32, maka kita kalikan saja 32 kali 32, maka didapat hasilnya 1024. Oke, itu alasannya ya guys, kan tidak ada yang next stage juga nih. Oke, ini aduh duh duh, salah. Ini adalah penjelasan dari Kai. Oke, terus loh kok dia nggak bisa? Nah, terus ada lagi, dia kuadrat gitu ya step next nanya, Cima nanya ya? Sorry, kira lagi ngejelasin. Oke, yang jawab 64 gimana nih? Adakah yang mau ngejelasin? Nah, ini seru ya. Jadi selisih dari 6 dan 4 itu kan 2. Terus kita baca nih, melepaskan energi step 32 kali lebih besar dari gempa gitu. Tiap tingkat bedanya 32 kali gitu kan. Nah, kita akhirnya akan berpikir gak sih, oh berarti kalau dari 6 ke 4 kan selisihnya 2 tingkat tuh. Berarti ya udah 32 kali 2 gitu kan, 64. Nah, karena sisanya 2 terus dikali 32 gitu mikirnya. Oke, yes, betul ya berarti apa yang kupikirkan. Kayak gitu. Nah, aduh aduh, set, oke. Nah, jadi, set, ada lanjutannya nih penjelasannya. Karena tadi di teks juga bilang ya, mana tadi teks tulisannya? Nih, mana sih? Oh ya, oke ini. Nih, setiap kenaikan satu angka, itu dia pelepasan energi sekitar 32 kali lebih besar, 32 kali lipat. Jadi yang ini itu masih kurang tulisannya. 32 kali. Nah, kok nggak bisa dikunjungin? Ah, udahlah. 32 kali lipat. Nah, itu teman-teman. Jadi, cara menghitungnya adalah 32 kali lipatnya itu dikali sama berapa? Dikali sama 2. Sorry, sama 32. Hasilnya adalah 1024 gitu guys. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Sekarang gimana cara menghapus menghapus ininya ya? Hmm, nggak ada. Ya udahlah. Jawabannya yang C guys. Yeay! M4 ke M5 32, M5 ke 6 32, M4 ke M6 32 pangkat 2. Nah, gitu, keren. Betul betul, seperti itu cara menghitungnya. But, buat Faro, sama seperti kemarin, tidak boleh ada yang berpikir, termasuk Faro juga kayak, "Aduh, aku udah ngejelasin terus aku salah." No 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 no.
Justru itu adalah tujuan dari DWU kita. Nah, kita tetap doakan semoga Farel lolos UI SNBT pilihan 1 tahun ini, amin. Next question, nomor 7. Wah, kayaknya ini nggak bakal nyampe selesai nih. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan salah satu keterbatasan skala Richter menurut teks? Keterbatasan skala Richter menurut teks. Apa tuh keterbatasannya? Nah, ini akibat keterbatasan tersebut. Nah, berarti di atasnya. Walaupun kita udah baca juga. Amin, amin. Asik. Amin. D, kata Fiska. D, kata Y. D nggak sih, kata Febri. Oke. Tadi keterbatasannya apa nih, guys? Apakah kalian masih ingat teksnya? Kita baca lagi kalau nggak ingat ya. Keterbatasannya. Nih, di sini nih. Set. Skala tersebut seolah-olah mencapai batas atas dan tidak dapat lagi mengukur pelepasan energi yang sebenarnya secara akurat. Berarti kalau seolah-olah sebenarnya itu belum gitu. Selain itu, skala ini tidak memperhitungkan durasi gempa atau total luas area patahan geologis yang pecah. Aduh, gimana sih kamu? Berarti apa tuh salah satu keterbatasannya? Dari skala Richter. Yang A, skala Richter terlalu rumit untuk dipahami oleh masyarakat umum. Nggak ada bahasan itu di atas. Yang B, skala ini tidak dapat mengukur gempa berkekuatan sedang. Apakah iya? Tadi tuh ada tulisan ini nih. Nah, skala ini awalnya dirancang untuk mengukur gempa-gempa berkekuatan sedang yang terjadi di California Selatan dan kurang akurat untuk gempa-gempa yang sangat besar. Jadi, yang B ini berkebalikan dari teks, tidak tepat. Yang C, pengukurannya tidak didasarkan pada data dari alat seismograf. Pengukuran tidak didasarkan. Orang dia pakai kok. Aduh, gimana sih kamu opsi? Nah, terus yang mana? Yang D, skala ini menjadi tidak akurat untuk gempa berkekuatan besar. Betul sekali, ada di teks yang ini. Set, nih mana nih? Nah, loh kok dia ingus sendiri? Emang begini ya kadang-kadang hidup. Nah, set. Oke. Skala ini hanya akurat untuk gempa yang terjadi di dasar laut. Hei, tidak ada penjelasan itu di dalam teks. Oke, lanjut. Nomor 8. Oh iya, congrats yang udah jawab D. Benar. Lanjut, nomor 8. Apa jawabannya, teman-teman? Jawaban nomor 8. 8. Baca dulu gak sih, Fei? Berdasarkan keseluruhan teks, apa alasan fundamental peralihan dari skala Richter ke skala magnitude momen MKS dalam komunitas ilmiah? Kenapa tuh dialihin? Kita baca teksnya lagi. Tadi itu dijelasin kenapa dialihin. Akibat keterbatasan tersebut, komunitas ilmiah seismologi modern kini lebih mengandalkan asik, karena dia terbatas, jadi punya andalan baru nih. Skala MKS dianggap lebih superior karena pengukurannya didasarkan pada total energi yang dilepaskan oleh gempa secara keseluruhan. Skala ini menghitung parameter fisik dari sumber gempa. Nah, dia tuh kayak ngelengkapin hal-hal yang kurang gitu. Sehingga tidak mengalami saturasi dan lebih akurat untuk semua skala gempa, dari yang kecil hingga yang dahsyat. Meskipun demikian, skala Richter tetap menjadi istilah yang paling dikenal umum. Melaporkan kekuatan gempa seringkali masih menggunakan skala Richter karena lebih familiar dan mudah dipahami. Oke. Jadi, apa tuh alasannya? Yang paling fundamental kenapa dia peralihan? Yang B kah? B, asik, B kah? Ini sebenarnya udah jelas banget nih, akibat keterbatasan tersebut gitu. Karena skala Richter dianggap terlalu subjektif dan tidak ilmiah. Waduh, ini opini, tidak ada ini. Karena MKS menawarkan pengukuran yang lebih komprehensif dan akurat dengan menghitung fisika sumber gempa. Wuhui! Ini aduh, gimana sih Ophelia? Nah, ini itu ada nih di teks. Cuman mungkin ada yang bertanya-tanya, kok fisika gitu? Tidak ada sebut-sebutan fisika di sini. Lanjut dulu ya. Berarti yang C, karena Charles F. Richter sendiri mengakui bahwa skalanya memiliki banyak kesalahan. Apakah itu yang menjadi alasan? Aku tidak merasa Charles bilang kalau skala dia punya banyak kesalahan. Dia cuma dikasih tahu doang, ini diciptakan gitu. Dia nggak bilang, skala saya punya banyak kesalahan ya, gitu. Dia nggak bilang gitu. Yang D, karena MKS lebih mudah dan cepat digunakan dalam situasi darurat bencana. Untuk mudah atau enggaknya, di sini tuh nggak dijelasin.
dia mudah atau justru mungkin lebih sulit gitu, yang nggak ngejelasin. Yang karena masyarakat umum lebih menyukai istilah skala magnitude moment yang terdengar lebih modern. Justru kalau ini kebalikan teks sih dan nggak ada hubungannya juga. Jadi jawabannya adalah yang B, benar. Selamat. Di sini tuh bisa yang pakai soundboard nggak sih? Oh, nggak bisa. Selamat selamat. Oke, next. Sekarang tentang Shashing. Apakah di sini ada yang mau membahas tentang Shashing? Ayo ayo ayo. Yes, ada. Hehehe. Ada deh. Ada deh tuh Fiska ya? Iya betul kan? Hai Fiska. Fiska kemarin aku catat Fiska kemana ya? Aku nggak ada tulisannya. Ya, tulisanku nggak ada. Fiska, apakah kamu sudah bisa on mic? B, B. Oke. Halo, halo, Oke, halo, halo. halo. Oke, sudah Oke, masuk, sudah masuk. jawabanku itu yang B, soalnya ada di paragraf ke satu, dua, paragraf kedua. Jadi di sini dia tuh bilang kalau misalkan saat menembus kulit, alfa cacing tuh masuk ke pembuluh darah, bermigrasi ke paru-paru, dari paru-paru ke hati, terus di dalam hati cacing tumbuh menjadi dewasa dan bereproduksi. Ini tuh jadi alurnya kan berarti dari paru-paru, terus ke hati, dia tumbuh dewasa, terus nanti dia bereproduksi gitu kan. Nah, Hmm. aku jawabannya yang B. Aku harus ini nggak, eliminasi dulu nggak? Atau yang A, C, D gitu? Kebetulan ini cuman memberantak-berantak aja ya, jadi nggak apa-apa, nggak perlu. Tapi, aku punya pertanyaan. Kalau di teks, kan tulisannya tuh dia masuk dulu nih ke tubuhnya kan lewat kulit kan, nggak yang langsung tiba-tiba ada di paru-paru gitu. Mmm, Nah, kenapa jawabannya nggak C aja? Kenapa malah yang B? tadi sebenarnya aku jawab yang C juga kan, cuman karena di sini kan dari kulit, terus kata dia bereproduksi. Tapi di sini di dalam hati tuh sebenarnya kayak kebalik gitu loh, gimana ya, harusnya tuh tumbuh dewasa dulu baru bereproduksi kan, Oke. bukannya jadi gimana ya, ya gitu dah pokoknya, gitu lah pokoknya. Oke. Oke, karena dia di soal bilang di dalam tubuh, Bang. Oke. Oke. Oke, Fiska, kamu mau ke mana, Fiska? Sorry banget, aku nggak catat, tapi aku kayaknya bisa nebak deh. Bolehkah? Seingatku Boleh. kemarin aku catat Fiska antara kuning sama biru nih seingatku. Biru kayaknya. Apakah UGM kenapa jadi UGM biru? ITB, anak Bandung banget. ITB nih kayaknya nih. Atau kuning? Aduh, aku pengennya yang kuning sih sebenarnya. Kuning. Benarkah? Oke, berarti Fiska UI ya, Iya. guys. UGM biru banget sih. Maaf ya, guys. Semoga Fiska lolos UI tahun 2026. Pilihan 1 SNBT, amin. Fiska, thank you so much buat jawabannya. Apakah kamu mau lanjut jawab nomor 10, 11, 12? Boleh. Oke. Sebelum itu tunggu sebentar ya. Aku Boleh mau kasih boleh. tahu teman-teman Eh, juga, sama kayak yang dikasih tahu sama Edward baik, bahwa di soal udah dijelasin ini adalah urutan perjalanan di dalam tubuh gitu, teman-teman. Makanya kenapa pas kulit ini, di sini tuh bereproduksi gitu. Dan habis itu baru hati dan usus. Sedangkan tadi yang udah Fiska bilang juga, emang mungkin awalnya benar kulit, tapi pada fase berikutnya, perjalanan berikutnya tuh salah gitu. Nah, yang sisanya ini hanya dibolak-balikin aja. Oke, Fiska, silakan jawab nomor 10. Oke. Di sini kan bilang kayak cacing pipih pelatihan mintes tuh hewan dengan ciri apa ya? Memiliki Mhm. tulang sejati.
Bentar aku lagi ini ya, lagi analisis dulu juga ya, Kak, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa dong. Baca teks? Atau mau langsung ke soal? Mmm, sistem peredaran darah kayaknya bukan. Tidak memiliki sistem peredaran darah kayaknya bukan. Oke. Aku sih sebenarnya ini sebenarnya aku ini tuh kayak rada OOT gitu kan, tapi Yes. dia bertulang belakang, vertebrata. Enggak, bukan, invertebrata, berarti bukan itu. Oke. Oke. Bukan Berarti C. bukan bertulang belakang, iya bukan C, terus enggak memiliki tulang sejati, harusnya dia enggak memiliki tulang sejati, terus Yes. untuk berarti A sama C itu salah menurutku. Oke. Oke, oke. Di sini pipi E. memanjang clue-nya ya. Yes. Aduh, Ada di aku ini atas. clueless lagi Kak, aku lupa Platyhelminthes tuh gimana dia. Oke. Bentar ya, kita baca dulu. Menyerang organ usus berbeda. Bentuknya nih, kita ada clue 1 di sini. Bentuknya pipih memanjang. Guys, kalau pipih itu bahasa lokalnya apa ya kalau pipih, guys? Kalau pipih bahasa lokalnya apa? Mmm, Gepeng. Asik, gepeng tak? Iya. Kita gepeng. pakai bahasa lokal nih. Gepeng kan? Nah, kalau gepeng tuh kemungkinan kalau untuk kita-kita nih misal kayak kagak tahu Platyhelminthes gitu. Kemungkinan kalau gepeng itu kan kagak punya tulang dong, namanya juga gepeng gitu kan. Nah, memiliki rangka luar. Kayak kalau gepeng punya rangka tuh emang agak gimana-gimana gitu sih. Gepeng soalnya dia. Terus bersegmen seperti Iya, cincin, penyet, penyet. Nah, kalau seperti cincin gitu kan, kayak, loh, kan dia gepeng gitu ya. Yang C, bertulang belakang, vertebrata. Kalau dia gepeng kayaknya kemungkinan besar kagak punya tulang sih, kalau pikiran kita kan gitu. Jadi, bisa jadi itu jawabannya B, kalau dari seleksi semuanya, gitu. Tapi, gimana sih kalau kita maunya tahu nih oke oke oke. Platyhelminthes, siapa tahu kan Platyhelminthes nanti berguna nih informasinya buat kita apa kek gitu di masa depan. Nah, jadi apa itu Platyhelminthes? Wait, wait. Tapi kalau tadi dari Fiska, nebaknya jawabannya apa, Fis? Antara yang Apa B yang sama kamu E tebak? jujur, karena ya itu, halo? Aku nebak B sama E, karena dia itu kan, dia tuh kan cacing, nggak mungkin dia vertebrata kan? Iya Yes. kan? Halo? Ya, aman, suaranya masuk. Iya, terus dia Baik. itu, eee, ya itu bilang pipih kan, nggak mungkin memiliki tulang sejati gitu, terus nggak mungkin juga punya rangka luar. Tapi aku lupa ingat kalau misalkan Platyhelminthes tuh bersegmen atau enggak gitu. Jadi aku tadi antara yang B sama yang E jujur. Oke, keren. Antara B sama E nih, aku pengen nandain dua-duanya tapi nanti kayak tadi nggak bisa dihapus. Oke, antara B sama E. Nah, jadi guys, Platyhelminthes itu adalah dikenal juga dengan hewan Triploblastic acelomata. Aku tulis kali ya? Apa nggak usah? Nggak usah deh. Triploblastic acelomata. Itu apa? Itu adalah hewan yang nggak punya rongga nggak punya rongga tubuh sejati dan juga tidak memiliki sistem peredaran darah seperti sistem pernafasan khusus. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dari pengertian Platyhelminthes kita udah tahu. Ih, salah mulu. Kita udah tahu kalau ada-ada aja nih. Kalau dia itu Si Platyhelminthes ini adalah hewan yang nggak punya rongga tubuh sejati dan nggak punya sistem peredaran darah.
Gitu. Jadi jawabannya yang B, nggak punya rongga tubuh sejati. Dan tidak punya sistem peredaran darah, itu info ya guys. Nah sekarang kenapa yang E itu salah? Salah, bener kata tadi, siapa? Rizka. Kalau cacing itu kok cacing? Iya benar. Kalau cacing pipih ini adalah hewan intervertebrata, yaitu tidak punya tulang belakang. Jadi dia nggak mungkin punya tulang sejati. Terus yang B, benar, lanjut. Yang C, bertulang belakang. Sama aja sih sama yang A, bahwa dia adalah hewan typo mulu, invertebrata. Nah, dia jadi nggak punya tulang belakang, nggak punya tulang sejati, teman-teman. Nah, yang D, rangka luar. Nah, rangka luar itu adalah ciri-ciri hewan kayak udang, serangga gitu. Setauku sih rangka luar tuh yang tubuhnya keras gitu ya, setahu aku. Gitu. Intinya tuh dia dari filum Arthropoda, serangga udang. Jadi bukan dari Platyhelminthes. Nah, kalau yang bersegmen cincin nih, tadi ini sempet kayak cincin gitu nggak sih sebenarnya kalau cacing pipih tuh gitu. Aku sebenarnya pengen coba cari cacing pipih bareng-bareng, cuman takut ada yang nggak suka lihat cacing. Jadi jangan deh. Nah, bersegmen seperti cincin. Ini itu yang punya segmen cincin itu adalah ciri khas dari filum Annelida. Itu kayak cacing tanah, lintah, kayak gitu. Jadi kalau Platyhelminthes itu tidak punya ciri khas tubuh bersegmen, kayak gitu. Beda-beda ini cacingnya gepeng. Iya, kalau cacing tanah nih kalau teman-teman keluar rumah, ada tanah, coba deh garuk-garuk tanahnya, entar ada cacing. Kalau cacing tanah itu kayak di film SpongeBob gitu loh dia. Aku suka cacing. Kayak di film SpongeBob dia bulet-bulet. Kayak mie Indomie gitu, bulet-bulet. Tapi kalau yang cacing pipih ya gepeng, gitu. Kayak mie apa yang gepeng ya? Mie gepeng. Gitu Fiska. Apakah kamu menyetujui atau kamu punya sanggahan? Aku setuju sih. Setuju. Soalnya aku tadi nggak kepikiran sesederhana itu apa kan. Kayak aku pikir semua cacing kayak ya mungkin aku lupa ya gitu cacing lain gitu kan ada yang bersegmen juga gitu. Jadi aku setuju sama pendapatnya, argumennya juga setuju gitu. Oke. I'm so sorry teman-teman tadi aku nggak bandingin cacing sama makanan. Maaf ya. Oke. Next Fiska, apakah kamu jawab nomor 11? Boleh. Oke, silakan. Menurutku yang nomor 11 itu yang D. Menurutku yang nomor 11 itu yang D. Oke. Yang D. Kenapa? Karena yang pertama, kita yang A dulu deh. Kaki seribu itu kan dia bukan pipi ya, dia beda lagi gitu fisiknya dengan cacing pipi gitu. Terus ulat bulu nih, yang B ulat bulu. Kita tahu ulat bulu tuh kan lebih ke apa ya, fisiknya juga beda gitu kan sama cacing pipi. Terus yang C, lintah. Itu kan tadi kakak udah bilang ya kalau lintah itu dia bersegmen sama kayak Yes. cacing tanah gitu kan ya kalau nggak salah. Yes. Terus cacing tambang tuh setauku bukan Platyhelminthes. Setauku ya. Sama cacing gelang gitu. Jadi aku milih yang D, cacing Planaria, cacing schistosoma, sama cacing pita gitu. Gitu. Oke. Jadi jawabannya yang D. Kok begini? Oke. Good job. Good job banget, Fiska. Jawabannya benar yang D. Cacing planaria, cacing schistosoma, dan cacing pita. Gitu. Nah, di sini kita sebelum next nih, kita jadi tahu sesuatu. Kalau
kita ketemu platyhelminthes, nama-nama platyhelminthes, itu berarti hewan-hewan yang gepeng, yang, nggak punya tulang belakang yang disebut juga tulang sejati gitu ya, dan dia nggak punya sistem peredaran darah, itu platyhelminthes. Bayangkan itu. Nah, ada di siapa aja sih platyhelminthes tuh? Siapa aja yang disebut platyhelminthes? Yang pasti ada cacing pita, itu udah pasti. Ada cacing schistosoma yang ada di teks barusan. Ditambah nih info baru, ada cacing planaria namanya, gitu. Itu ada di film Platyhelminthes, jadi teman-teman bisa inget itu. Info siapa tahu berguna di masa depan. Gitu. Kalau lintah masuk ke mana? Tadi kita sebut lintah, kalau lintah itu filmnya Annelida, sama kayak cacing tanah. Jadi kalau Annelida itu berarti ngebahas tentang lintah dan cacing tanah. Udah paling lucu laba-laba. Oke, good job Fiska. Next question nomor 12. Silakan. Oke, aku 12 tuh masih ini sebenarnya kayak masih menebak-nebak gitu. Tapi tebakanku tuh antara yang B sama yang E. Yang B sama yang B Gini, sama yang E. ya, Oke, gimana tuh? Gimana tuh? mau eliminasi yang C dulu deh. Telur cacing dapat Oke, langsung menetas dalam air. Di sini di teks itu oke, bilang kalau ini akan menetas air dan melepaskan lava yang kemudian mencari inang perantara. Harus ada inangnya kan, tetap gitu. Karena kan di sini oke, dia bilang kalau misalkan siput air tawarnya menurun drastis. Tapi emang bisa gitu tuh cacingnya langsung menetas tapi tanpa inang gitu. Aku mikirnya gitu. mhm, Terus manusia menjadi kebal terhadap infeksi. Di sini nggak ada di teks, jujur. oke, Tapi aku tuh masih bingung gitu antara yang B atau yang E, karena kalau kan si eh, telur ini kan menetas di air, terus dia mencari inang perantara kan. Inang perantara itu si siput air. Terus oke, di dalam siput air ini, di dalam dia menjadi larva serkaria kan. Terus oke. apakah gara-gara si inangnya ini tidak ada, dia bisa mencari inang lain selain siput, atau antara dia si larvanya tuh tidak akan terbentuk. Jadi, apakah emang harus tapi di sini menurun drastis ya? Menurun drastis itu artinya masih ada atau gimana tuh, Kak? Masih ada sih harusnya, kemungkinan kalau kita kasih asumsi. Kemungkinan masih ada, tapi kayak jadi sedikit banget gitu. Masih gambling sih aku. Maksudnya masih bingung gitu. Gambling lagi. Masih nge-gambling gitu. Menebak-nebak dengan ini gitu. Antara yang B sama yang E sih. Oke. Oke. Nah, adakah teman-teman di sini yang mau jawab juga? Masih ada sih, siput air tawar tuh parasit juga gak sih? Nggak ada waktu nyari inang baru, keburu sekarang. Wah, info tuh Fiska, katanya nggak ada waktu nyari inang baru. Mungkin Febri pernah punya temen. Temennya Febri, apakah Febri punya teman atau Febri mungkin pernah eksperimen ya, guys. Nah, jadi aku sempat notice sesuatu nih tentang telur cacing dapat langsung menetas di dalam air. Nah, ini itu ada di teks bahwa telur cacing itu akan menetas di air. Nah, tapi yang keluar itu apa? Larva Miracidium. Jadi dia apa ya disebutnya? Emang ausnya salah sih, cuman maksudnya emang dia menetas nggak sih? Cuman kayak ya udah nggak ada hubungan sama siput gitu kalau itu mah.
Nah, jadi jawabannya B atau C. Nah, kalau yang kok C sih atau E? Nah, kalau yang E, menurut aku, yang E itu, cacing kan disebutnya cacing akan mencari inang perantara selain siput, sedangkan kalau kita lihat di teks, lagi-lagi kita tuh kayak berpaku sama teks gitu loh. Kalau nggak ada di teks, berarti kemungkinan besarnya nggak dibahas gitu kan, bukan itu, nggak ada di teks. Nah, saat kita baca teks, kita tuh nggak nemu info kalau dia itu bisa nyari inang lain. Gitu, di sini cuma disebut cari inang perantara, yaitu siput air tawar. Terus inang utamanya, siapa itu? Manusia, gitu. Udah itu doang tuh yang disebut. Jadi kita nggak bisa untuk nambahin asumsi, bukan nggak bisa mungkin ya, tapi menurut aku sih nggak bisa. Kurang tepat lah kalau kita nambahin asumsi, cacing akan mencari inang perantara selain siput, gitu. Kan ya, jawabannya adalah yang B, larva Cercaria tidak akan terbentuk. Kenapa? Karena dia kan terbentuknya di di siput air tawar. Sedangkan siputnya sedikit gitu. Misal yang keluar ada 2 larva, siputnya cuma 1 gitu kan. Jadi dia kayak, "Aduh, saya nggak punya inang nih," gitu. Dia udah, dia nggak kebentuk, hanya menjadi larva setelah dia telur kena air jadi larva itu loh, setelah menetas. Tidak punya inang lagi. Gitu kalau menurutku. Apakah argumenku bisa dijadikan alasan atau ada yang tidak setuju nih, termasuk Fiska mungkin tidak setuju? Tadi aku melupakan satu hal, iya benar. Dia mencari inang perantara bukan berarti dia, apa ya, itu tuh bisa dilakukan selain siput gitu, nggak ada di teks. Nah, aku terkecoh gitu kan. Aku setuju sih sama Yes, oke. Thank you so much, teman-teman juga. Nah, udah jam 11.30 nih. Aduh, teksnya masih ada cukup 2, 3, masih ada 3. Teman-teman ada 4 ternyata, tapi ini sebenarnya beberapa soal tuh udah pernah kita jawab, sebetulnya udah pernah kita baca juga. Nah, teman-teman kalau dilanjut ini bisa mungkin sampai jam 2 ya. Aku nggak bisa kalau harus maksa sampai jam 2 nanti, nggak bisa ada DWU next-nya gitu. Sampai jam 12 Bang. Apakah tidak apa-apa sampai jam 12? Apakah kalian tidak apa-apa? Kasihan guys Wiwitnya. Sebenarnya boleh nggak sih kalau overtime gitu? Aku jujur aku nggak tahu. Oke, kita say thanks dulu. Thank you Fiska udah berani jawab ke atas dan sangat membantu aku. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama Kak ya. Oke, tadi molor juga. Iya ya, kemarin kocaknya sampai asar. Kemarin PU 2,5 jam. Oh, oke, berarti boleh ya. Oke, kalau gitu, kan teman-teman tadi udah aku kasih soalnya nih. Kenapa ke atas saya? Apakah ada yang mau didahulukan dulu nih? Kayak teks UNESCO dulu kah yang mau kita bahas? Atau figurin CryptoCats dulu? Atau teman-teman mungkin lebih tertarik bahas tentang demokrasi? Atau tentang pahlawan Skotlandia? Pilih satu dulu. Kita utamakan yang itu dulu. Yang mana nih yang mau kita bahas duluan? Next-nya mungkin sisanya mungkin pembahasannya ada di pembahasan TO atau coretanku gitu. UNESCO boleh tuh. Oke. UNESCO boleh tuh. UNESCO mana UNESCO? Nih, set. Masyarakat adat ini jujur waktu aku ngerjain ini kayak, mana ya, gitu. Tapi seru tahu, seru banget. Oke, adakah yang mau naik ke atas, ke stage untuk jelasin bareng-bareng nih diskusi, mau mulai diskusi. Jawabannya apa sih gitu. Ini tanya tuh alasan fungsi, ini sebenarnya semua ada di teks jawabannya, cuman emang kayak real kita tuh harus, pahamin teksnya lagi bahas apa, gitu. Ini ada alasan utama PBB bikin tanggal 9 sebagai Hari Masyarakat Adat Internasional, ada pertanyaan juga tentang tahunnya, pertanyaan tentang dampaknya, alasan, gitu. Ayo, siapakah yang mau? Siapakah yang mau? Siapakah yang mau?
Siapakah yang mau? Oke, ada ini. Ada Faro. Good job Faro, aku suka nih orang pantang menyerah gini. Keren. Faro, anak UI tahun ini. Faro, apakah kamu mau jawab 13 sampai 16? Halo, halo. Oke, suaranya masuk. Halo, halo. Apa kedengeran? Kedengeran, Oke, kedengeran. kita langsung aja. Halo, halo. Oke. Aman, aman. Halo, halo. Apa kedengeran? Kedengeran, Oke, kedengeran, oke. aman. Langsung aja. Oke. Yang ini langsung eliminasi aja kali ya. Yang Oh, 13 boleh. itu yang A itu salah. Itu karena dijelasin di teks bahwasanya disahkannya itu pada 2007 yang UNDRIP itu United Nations Working Groups on Integrated Popular itu. Terus habis itu yang Oke. C itu di teksnya juga itu nyebutin bahwasanya nggak menyebutin tentang kontribusi Swiss sebagai tuan rumah. Terus yang D itu Oke. juga tentang Komisi HAM yang udah ada sebelumnya sebelum pertemuan WGIP yang tadi. Terus yang E itu tujuannya itu bukan untuk menggantikan tugas WGIP yang dimana itu mengabdikan tonggak di awal mulai advokasi mereka kayak gitu. Jadi jawabannya yang B. Oke, jawabannya yang B. Apakah betul? Nah, teman-teman, tadi kita kan belum baca teksnya sama sekali ya. Boleh nih, baca teksnya dulu, aku kasih. Kita baca bareng-bareng deh. Jadi, pertama, kita bahas tentang melansir dari laman UNESCO, sejarah Hari Masyarakat Adat Internasional berawal dari pertemuan pertama United Nations Working Group on Indigenous, apa ini bacanya? Indigenous Population (WGIP) pada 9 Agustus 1982 di Jenewa, Swiss. Nah, tadi ini sempat disebut ya kalau Swiss, tapi benar. Enggak, belum selesai, kita belum selesai baca. Habis itu WGIP dibentuk oleh Komisi Hak Asasi PBB sebagai forum resmi pertama yang memberikan ruang bagi perwakilan masyarakat adat untuk berbicara langsung di tingkat internasional. Dalam forum ini, mereka membahas persoalan mendasar seperti hak atas tanah, pelestarian budaya identitas, serta kebebasan menentukan nasib sendiri. Pertemuan tersebut menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya masyarakat adat memiliki platform formal untuk mengadvokasi kepentingan mereka di hadapan badan-badan PBB dan pemerintah negara anggota. Lanjut, lebih dari 1 dekade setelah pertemuan di Jenewa, lebih dari 1 dekade, isu masyarakat adat semakin mendapatkan perhatian global. Pada tahun 1992, PBB menetapkan tahun 1993, jadi waktu tahun 92 itu ditetapin nanti tahun depan itu sebagai Tahun Internasional Masyarakat Adat Dunia, gitu. Terus, sebagai bentuk pengakuan dan dukungan, nah ini tujuannya. Terus, melalui resolusi 49214 tanggal 23 Desember, mana tadi? 1994, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Hari Internasional Adat Sedunia diperingati tanggal 9 Agustus. Nah, lewat apa? Lewat resolusi. Penetapan tanggal ini dimaksudkan untuk memperingati momen bersejarah, ini tujuannya. Pertama WGIP sekaligus menjadi pengingat tahunan akan pentingnya perlindungan dan pemajuan hak masyarakat dunia. Sejak ditetapkan Hari Masyarakat Adat Internasional mendorong lahirnya berbagai pencapaian global seperti, nah ini pencapaiannya, pengesahan United Nations Declaration on the Right of Indigenous People (UNDRIP) tahun 2007 yang menjadi acuan hukum internasional dan dalam melindungi hak adat. Penerapan prinsip free, prior, and informed consent (FPIC) dalam proyek-proyek pembangunan yang melibatkan wilayah adat, meningkatnya partisipasi pemimpin adat dalam forum internasional seperti UN Permanent Forum on
Ini. Oke, tadi jawabannya yang B. Jing jing jing, apakah kalian semua setuju teman-teman bahwa jawabannya yang B? Set. Setuju. Oke, Nesya setuju. Setuju Febri. Setuju juga. Edward setuju juga. Oke, betul banget. Dan alasan yang diberikan oleh Faro pun betul. Congratulations Faro. Oke, ini bener banget ya. Kita udah baca teksnya. Lanjut nih, nomor 14 Faro, silakan. Yang 14 itu yang A itu salah karena di teks itu nggak nyebutin tentang tercapainya kedaulatan politik secara penuh di semua negara. Terus yang B itu juga nggak jelasin tentang secara langsung pendanaan langsung dari si PBB ini tiap tahun. Terus yang C juga dijelasin tujuannya itu bukan untuk membuat suatu satu budaya adat seragam, melainkan itu cuma untuk menghargai Oke, sebuah keragaman. Terus yang D itu juga dijelasin, nggak disebut juga semua proyek pembangunan di wilayah adat situ dihentikan, kayak gitu. Jadi itu jawabannya yang E. Karena dijelasin bahwa pada pengesahan UNRI pada tahun 2007 yang menjadi dasar hukum bagi hak-hak masyarakat adat, kayak gitu. oke, good job. Yes, betul banget nih dijelasin nih. Jadi jawabannya yang E. Oke, jawabannya yang E. Apakah kalian semua setuju, teman-teman? Atau ada yang punya pendapat lain nih? Cima is typing, Nesya setuju. Cima dan Luven aduh hilang. Luven setuju. Rain setuju. Oke, congratulations teman-teman semuanya, termasuk Faro juga bahwa jawabannya benar. Yang E. Next, nomor 15, silakan. Tadi nomor 13 B atau D? 13 B. Yang mau 15, Oke, silakan. jadi yang jadi yang nomor 15 itu kita awal dulu dengan yang A. Nah, A itu juga dijelasin juga guys, bahwasanya di teks itu nggak jelasin tentang dari awal puncak si advokasi ini sampai akhir. Terus yang dia itu juga dijelasin juga nggak disebut sebagai mengganti pertemuan wikib. Kenapa mereka itu nggak secara efektif gitu dalam mengganti pertemuan wikib. Terus tadi yang D itu di bagian UNRIP disahkan pada tahun 2007 itu bukan terkait dengan tahun sebelumnya, yaitu 1993. Nah, kayak gitu. Terus yang E itu juga dijelasin bahwasanya nggak dijelasin pada bahwa tahun tersebut oleh perselisihan masyarakat adat yang di E itu kayak gitu. Jadi Oke, jawabannya yang jadi B. jawabannya yang B. Teman-teman, apakah seven lagi nih sama nomor 15? Katanya jawabannya yang B. Apakah ada yang punya pendapat lain bahwa bukan? Y juga bilang B sih. Oh, itu nomor 13 ya? Eh, iya. Gimana nih? Apakah seven nih dengan Faro? Yang nggak seven juga nggak apa-apa. Boleh sih. Gimana nih? Seseven semua ya? Heh, nggak seru nih, nggak ada perdebatan nih. Tadi cuma debat sekali doang kita ya, Faro ya, hari ini ya. Oke, jawabannya yang benar kah, B? Jadi, jawabannya... Iya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Benar sekali, teman-teman. Jawabannya yang B untuk menguji respon global dan membangun momentum sebelum menetapkan hari peringatan permanen. Nah, di sini tuh kita bisa lihat, ini aku sempat bingung nih, kayak, aduh menguji respon global gitu. Nah, tapi ada hal yang ketemu ketika dia bilang membangun momentum sebelum menetapkan hari peringatan permanen. Ini ada di sini. Mana ya? Nih, menjadi pengingat.
Memperingati, terus tadi sempet ada kata awal, aku lupa di mana. Nih, sebagai bentuk awal pengakuan gitu. Jadi itu tuh kayak membangun momentum karena awal kan, gitu. Lanjut, nomor 16, Faro. Oke, nomor 16. Kita ini dulu teman-teman. Jadi yang A itu nggak dijelasin bahwa menyebutkan pendanaan secara tidak terbatas dari PBB, nggak disebutin gitu teman-teman. Terus yang B, hukum nasional itu nggak selalu berlaku bagi masyarakat, ada cuma beberapa negara yang menerapkan, punya aturan sendiri gitu teman-teman. Terus yang D itu nggak hanya perwakilan PBB aja yang mengunjungi wilayah adat itu sendiri. Terus yang E itu juga dijelasin bahwa keputusan WIGIP itu bersifat rekomendatif. Nah, itu nggak selalu kayak nggak selalu terikat gitu sama hukum secara langsung kayak gitu. Jadi itu jawabannya yang C, karena di situ dijelasin bahwasanya pada forum advokasi kayak WIGIP itu di tingkat PBB itu memberikan sebuah penekanan pada pemerintahan negara dari luar, dan mereka itu ada standar sendiri secara internasional untuk secara normatif. Nah, itu dijelasin juga yang berujung pada tingkat nasional nasional untuk memberikan pemahaman kayak gitu. Jadi Oke. jawabannya yang C. Oke, apakah kalian setuju dengan jawabannya yang C? Apakah setuju? Apakah ada yang memilih jawaban lain? B gitu? E, D, A. Coba, Faro, coba yakinin aku bahwa mmm, bahwa jawabannya bukan yang E. Oke, kan ini ada di bagian keputusan WIGIP. Nah, yang teks atas. Oke, Ya. ke bagian keputusan WIGIP. Keputusan WIGIP yang bersifat rekomendatif. WIGIP. Nah, ini sebagai forum resmi, pertama memberikan ruang bagi perwakilan masyarakat adat untuk berbicara langsung di tingkat internasional. Hmm. Sampai pada di pemimpin ini sampai di internasional seperti UN. Agak ke bawah lagi kak, nggak kelihatan teksnya. Oh, sorry. Oke. Nah, oke, no problem. Sampai pada dijelaskan sejak penting ya, ini sampai hari internasional mas. Oh, bukan, sorry. Ini Hari Masyarakat Internasional mendorong lahirnya berbagai pertemuan seperti pengesahan ini sampai dalam proyek pemimpin adat forum internasional seperti UN Permanent Forum Integrated Issues itu nggak dijelasin terus dari 1902 sampai 2007 kayak gitu. Oke. Good Itu job, Faro. Oke, jawabannya benar, Faro dan teman-teman yang jawab apa tadi jawabannya? C, Nesha dan Rin ya? Dan Y. Oke. Congratulations, jawabannya benar bahwa jawabannya adalah C. Oke. Thank you, Faro. Semoga tahun ini Faro lolos SNBT pilihan 1 ke UI. Kita kakak UI bareng ya. amin, terima kasih juga buat kakaknya. Faro, gak boleh panggil aku Izin turun kakak. ya kak. Oke, silakan. Panggil apa ya?
Panggil Vea aja, Vea. Oke. Call me Vea. Oke, Vero soft spoken sekali. Oke, silakan Vero. Nah, Gitu lanjut. dong. Oke. Oke, lanjut teman-teman. Kalau kita lanjut nih, ini bakal nyampe jam 12. Mau lanjut atau sudah? Mau lanjut atau sudah? Dinda harus semangat. Gas, Kak. Terserah ikut admin. Lanjut. Gas. Bener nih, sampai jam 12 nih. Bener nih. Ya udah, boleh deh. Sampai jam 12. Kita pilih satu teks lagi. Adakah yang mau kita bahas satu lagi, teman-teman? One more. One more. Ya nggak sih? Mana? Mau bahas figurin CryptoCats? Atau kita mau bahas demokrasi? Atau kita mau bahas pahlawan Skotlandia? Siapa nih? Siapa nih? Mas Fufa kok nggak jadi? Oke, Ye. Nah, bagus nih, Ye. Tereng, tereng, tereng. Hai, Ye. Ini jawab semua kah? Atau cuma satu doang? Oke, kamu mau bahas teks yang mana dulu nih? Demokrasi atau CryptoCats atau pahlawan Boleh Skotlandia? lanjutan nggak? 12 sampai 20. Apa-apa? Yang nomor 17 sampai 20. Oke, boleh banget. Silahkan. Tapi aku mau minta tolong kamu. Bang kirain cowok. Aduh, gimana sih? Aku mau minta tolong kamu buat baca teksnya dulu secara cepat aja nggak apa-apa. Boleh kan? Oh, baca doang kan? Iya, baca doang biar teman-teman juga bisa sambil Oke. pahamin pas mau ngejawab. Oke, Figurin silakan. CryptoCats kini menjadi fenomena populer, khususnya di kalangan kolektor berkat desainnya yang khas dan strategis pemasaran yang inovatif. Produk dari perusahaan Nifty Collectibles yang didirikan oleh pengusaha muda Arya Wirawan tersebut memiliki kepala besar, mata bulat, ekspresi unik, dan cerita karakter yang kuat. Salah satu strategi utama yang digunakan adalah blind box atau kotak misteri yang menciptakan elemen ketidakpastian sehingga menarik minat konsumen. Strategi ini memperkuat daya tarik CryptoCards sehingga mendorong banyak orang untuk mengoleksinya. Kepopuleran figurin CryptoCards semakin meningkat setelah Raffi Ahmad mengunggahnya di TikTok pada Mei 2025. Fenomena CryptoCards juga menarik perhatian besar di Singapura dan negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Tren ini didorong oleh fear of missing out (FOMO) dengan menciptakan eksklusivitas dan memanfaatkan pengaruh media sosial. Produsen berhasil memengaruhi konsumen untuk membeli CryptoCards. Strategi pemasaran Nifty Collectibles juga memanfaatkan konsep kelangkaan scarcity marketing dengan memproduksi CryptoCards dalam jumlah terbatas. Ini menciptakan rasa urgensi, membuat penggemar rela menunggu lama untuk membelinya. Kelangkaan ini juga meningkatkan nilai jual figurin tersebut di pasar sehingga harga CryptoCards menjadi naik seiring tingginya permintaan. Nomor 17. Oke. Manakah pernyataan yang benar tentang boneka CryptoCards berdasarkan teks? Aku jawabnya D, karena dia termasuk hubungan sebab akibat secara langsung di teks. Ini dijelasin juga nggak ABCDE-nya? Boleh, alasan kenapa opsi lain salah? Oke. Yang A itu nggak disebutin sama sekali lokasi produksinya itu di mana, ya kan. Terus yang B, teks itu cuma bilang CryptoCards narik perhatian di Singapura dan negara Asia lain. Nggak ada kata penggemar terbesarnya di mana. C itu popularitasnya bukan karena kebutuhan, tetapi karena strategi pemasaran, media sosial, sama FOMO. Oke. E itu strategi utama yang disebut itu cuma blind box-nya doang, bukan cerita karakternya itu di mananya dulu buat daya tariknya, kan. Yang 19. Wait. Aku tandain dulu. Didorong oleh FOMO. Nih, FOMO. Terus tadi sempat ada bahas tentang Raffi Ahmad nih, teman-teman.
Jadi meningkat setelah di-post TikTok Raffi Ahmad. Gitu. Nah, ada bahas Singapura juga, tapi itu bukan ngebahas bahwa dia yang paling besar. Oke, jadi teman-teman apakah setuju dengan jawaban yang D? Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Setuju? Oke, good job. Ye, namamu siapa ya? Boleh aku sebut? Viro. Viro. Viro, kamu mau ke mana? Bolehkah aku tahu? Aku mau UGM. Mau ke UGM. Oke, semoga Viro tahun ini lolos UGM. Pilihan 1 SNBT. Amin. Oke, next question Viro, silakan. Istilah blind box dalam teks memiliki makna, aku jawab B. Karena ada kata mixery yang menciptakan elemen ketidakpastian. Berarti yang artinya itu pembeli nggak tahu isi produknya itu apa. Terus kenapa opsi lain salah? Karena yang A itu kelangkaan itu scarcity marketing, beda sama blind box. Sedangkan yang C itu dampak media sosial, bukan blind box-nya, ya kan? Ya kalau yang D, blind box bukan soal tentang jumlahnya produksi itu berapa. Yang E, sebenarnya yang acak itu isi kotaknya, bukan siapa yang dapat kotaknya itu apa gitu. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke. Gini. Nah, jawabannya yang B. Oke, lagi, apakah kalian setuju atau ada yang punya pendapat lain, teman-teman? Set. Nah, setuju. Oke, setuju. Viro tulisannya gini, Viro F-I-R-O. Hai Viro. Hai Viro. Viro, apakah tulisannya benar? F-I-R-O. Bentar, Halo? suaramu enggak. Halo, apa? Oke. Halo. Oke, lanjut apa? Tulisannya benar gak, Viro? Iya. Nih, Oke. Nomor 18 benar, boleh next ke nomor 19. Faktor utama yang mendorong permintaan konsumen setelah melihat unggahan influencer di media sosial adalah, aku jawabnya E. Karena dia di teksnya nyebutin FOMO, pengaruh media sosial dan tren. Ini tuh jelasin perubahan minat ke permintaan naiknya itu gimana, ya kan? Kenapa opsi lain salah? Karena yang A itu uh, harganya itu yang naik setelah permintaannya tinggi, bukan penyebab awal produknya itu. Sedangkan yang B nggak ada pembahasan di teksnya sih, kayak aja gitu. Yang C faktor ekonomi bumbunya itu nggak disinggung, cuma bilangnya minatnya ada yang naik doang gitu. Yang D nggak spesifik dan kayaknya nggak sesuai juga sama teks. Oke. Jadi Oke, jadi jawabannya yang E. Apakah setuju, teman-teman? Atau ada yang punya sanggahan nih? Setuju. Tidak setuju. Hem. Setuju. Oke, setuju. Yes, oke. Congratulations, Viro. Benar lagi bahwa nomor 19E dan teman-teman yang jawab E pun benar. Oke, lanjut last 20.
Silakan. Kenaikan harga cryptocurrency akibat strategi scarcity marketing dapat ditunjukkan dalam diagram permintaan dan penawaran melalui Aku jawabnya A. Sesuai sama teori ekonomi sama isi teksnya yang bilang itu produksinya itu atas dan juga barangnya tuh langka gitu kan. Terus di situ juga nyebutin konsumen tuh takut kehabisan. Jadi kalau misalkan takut kehabisan berarti permintaannya tuh semakin naik dong, ya kan minatnya. Terus permintaannya itu naik, maka kurvanya itu kurva permintaannya itu geser ke kanan tuh maksudnya kayak harganya juga ikut naik juga gitu. Kenapa pembahasan opsi yang lain itu salah? Karena yang B itu kembalikannya malah turun bukan malah naik. Jadi yang C juga salah karena nggak sesuai dan malahan permintaannya doang yang naik bukan harganya juga. Terus D penawaran tidak naik tapi permintaannya doang yang dibatasin. Dan juga harganya juga sih gak naik juga. E gak sesuai. Oh, udah. Jadi A. Oke. Oke, jawabannya yang A. Apakah teman-teman punya jawaban yang sama atau punya jawaban yang berbeda nih dengan Viro? Sama, beda, beda, sama. Sama dan berbeda. Oke, aku hitung sampai 3 ya. 1. Sama sih jawabannya. Oke. Edward baik, terima kasih sudah menjawabku. Indonesia, sama. Oke. Oke, jawabannya betul, Viro. Congratulations. Viro dan teman-teman yang udah jawab. Mana tadi kok hilang? Sudah jawab A, nomor 20 bahwa jawabannya benar A. Semoga Viro lolos UGM tahun ini. SNB itu pilihan 1. Amin. Nanti kita lihat Viro di Pionir. Oke. Amin. Oke. Oke, teman-teman. Jadi, terima kasih banyak masih stay di sini. Happy banget jujur kalau DWU sama teman-teman lain tuh stay terus dan aktif juga. Keren banget. Thank you so much, teman-teman. Nah, ini ada 2 yang belum dibahas sebenarnya. Kemarin teks ini kita udah bahas nih. Kita jawab nomor 21 sama yang mana ya kemarin kita jawab, aku lupa, ada satu lagi deh kayaknya. Terus yang ini juga kita udah jawab nih, yang Skotlandia, kita udah baca. Kita jawab yang nomor 25 sama 28 kayaknya seingetku ya, gitu. Jadi sebenarnya udah ada, tapi tetap di coretan pembahasan aku udah kasih coretannya juga, gitu. Untuk jawaban yang ini, jadi bisa nanti teman-teman lihat kalau ada rasa penasaran gitu. Atau mau tanya langsung ke DC-ku, boleh tanya aja ke sini yang Vea di jalan. Vea tapi bukan juga boleh sih, cuman emang kalau Vea tapi bukan nggak ada temennya sih, temenannya cuma 2 orang kayaknya. Gitu. Udah mau selesai Kak, baru join please. Nanti join lagi di diskusi di DWU berikutnya. After ini kayak siang ada DWU lagi. Gitu. Thank you so much teman-teman, lagi-lagi terima kasih banyak. Nah, tapi seperti biasa sebelum kita akhiri, apakah teman-teman ada pertanyaan, ada saran untuk DWU berikutnya? Ada keinginan atau ada evaluasi nih untuk DWU hari ini? Boleh banget kasih tahu aku. Kalau untuk on cam aku bener-bener minta maaf ya, hari ini nggak menunaikan janjiku padahal aku bilang aku bakal on cam. I'm so sorry guys. Dan terima kasih yang udah doain aku kemarin supaya next nggak kendala lagi. It's okay Kak, thank you. Oke, terima kasih. Terima kasih juga sudah join. Makasih, aman. Oke, aman. Oke, terima no no ya, no no. Tidak mau dipanggil kakak, malah dipanggil ciku, coba bayangkan. Thanks banyak bang. Oke bang. Makasih kak. Makasih Faye, gitu aja. Makasih Faye. Tadi ada yang namanya Faye juga nih, pas tadi aku berharap Faye, Faye, mana tadi? Iya, nih. Faye sih, aku berharap kamu tadi naik tuh, Faye. Makasih Faye. Nah, ini, makasih juga Rin. Thank you Faye.
Thank you juga ke teman-teman. Oke, berarti nggak ada ya untuk evaluasi atau saran. Nah, untuk next tadinya aku mau bahas TO2. Nih aku mau tanya teman-teman juga nih. Tadinya untuk next DWU, tapi next DWU nggak Minggu, Sabtu nih next DWU-nya. Jadwal Minggu udah ada soalnya udah diisi. Nah, next DWU-nya Sabtu jam 10. Sama sih jamnya. Nah, aku tadinya mau bahas TO2, tapi kupikir bukan takut sih, khawatirnya teman-teman belum TO. Nah, jadi pertanyaanku, teman-teman mau bahas TO2 atau mau bahas, apa ya, aku kemarin nyatetnya, atau mau bahas tentang eyedrop ya kalau nggak salah. Wait, mana nih Vea? Vea. Nih, atau mau bahas tentang mana? Nggak ada. Kok nggak ada sih? Oh, 5W1H. Gimana? Makasih Vea di jalan. Jangan di jalan terus kan nanti ketabrak. Maksudnya tuh nggak gitu. TO aja Kak, TO2 kah? Ngikut, nanti TO deh, oke. TO2 nih, TO2 Kak, oke, TO2, kita bahas TO2 ya. Nah teman-teman, oke, terima kasih banyak, nanti kita akan bahas TO2 untuk next. Tadi aku mau bahas 5W1H nih. TO2 ya, untuk next pertemuan jam 10 hari Sabtu. TO2, nanti aku TO deh, oke, thank you so much. Kita bakal bahas TO2 gitu. Dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, aku tuh berharap banget setiap diskusi ada pertanyaan yang kayak kita tuh susah untuk ngejawab gitu. Jadi nanti ketika DWU ternyata masih nggak bisa jawab pertanyaan yang kita pikirin itu, nanti aku bisa direct pertanyaannya ke Kaneva atau ke Cik Gufi gitu. Jadi nanti kita bisa dapat pengetahuan baru gitu. Hari ini kita dapat pengetahuan baru tentang pelatihan Mintes, juga tadi tentang kurva ya, kurva ekonomi. Juga tadi kita dapat pengetahuan baru tentang aku sedikit lupa. Nih cara menghitung. Jadi kita jadi harus lebih perhatiin lagi apa yang dimaksud dari pertanyaannya dan teksnya gitu. Dan beberapa informasi yang aku Nah, sini juga nih tadi yang ini banyak banget info yang kita jadi tahu gitu. Oke, thank you so much udah hadir dan bertahan di pertemuan ini di DWU kali ini. Aku sangat-sangat berterima kasih dan mohon maaf atas kesalahan, kekeliruan, juga bercandaku yang mungkin tidak baik gitu untuk disebutkan. Dan untuk Mas Wiwi, terima kasih banyak sudah record. Oke, bye-bye, jangan lupa makan siang, bye-bye. Aku izin end ya teman-teman. Terima kasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.